Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saya mengajak saudara untuk membuka kembali dari kitab Hakim-Hakim pasal 14. Saya bacakan ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Tetapi ayahnya dan ibunya, yaitu orang tua dari Simson, tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali banyak hal yang terjadi yang tidak kita kehendaki. Bagi kita itu sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk. Tapi seringkali dipakai Allah untuk kebaikan kita, saudara. Nah, ini kita bisa lihat dalam kehidupan dari Simson. Kita mengetahui Simson itu dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi nasir Allah. Seorang nasir itu tidak boleh minum anggur, bahkan untuk Simson tidak boleh memotong rambutnya. Di mana Allah ingin supaya melalui Simson maka dia bisa mengalahkan bangsa Filistin yang menguasai Israel pada waktu itu selama 40 tahun lamanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, namun kalau kita lihat kehidupan Simson, itu ternyata masa mudanya itu boleh dikatakan cukup kacau, saudara. Di mana dia itu kemudian suatu ketika jatuh cinta dengan seorang gadis Filistin. Kemudian dia datang kepada orang tuanya minta supaya orang tuanya melamar dia. Melamar gadis itu untuk menjadi istrinya. Ketika orang tuanya mengatakan, apakah nggak ada gadis lain di Israel ini yang bisa kamu nikahi? Tapi Simson mengatakan tidak. Aku sudah terlanjur suka pada gadis itu. Maka mau tidak mau akhirnya orang tuanya pun mengizinkan akan permintaan tersebut untuk melamar gadis tersebut, saudara. Saya percaya orang tuanya tentu sangat kecewa dengan keputusan Simson tersebut. Bagaimana tidak, seorang Israel, apalagi seorang Nasir menikah dengan orang Filistin yang sama sekali melanggar perintah Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 7, di mana Allah memerintahkan pada bangsa Israel untuk tidak menikah dengan orang di luar bangsa Israel itu sendiri, karena mereka itu penyembah berhala. Saudara, dari sisi manusia kita melihat, kita menyesalkan akan tindakan Simson tersebut, saudara. Tetapi yang menarik, saudara, apa yang dilakukan Simson itu atas persetujuan Allah. Di mana dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 dijelaskan, pasal 15 ayat 4 dikatakan bahwa peristiwa itu sengaja dibiarkan Allah terjadi dengan maksud supaya Simson bisa mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Saya dikasih Tuhan. Dan kita melihat suatu hal yang luar biasa, Allah dalam menyiapkan Simson untuk bisa memerangi bangsa Filistin dengan cara yang cukup unik, saudara. Di mana Simson dibiarkan bergaul dengan orang Filistin, bahkan menikah dengan seorang gadis Filistin. Dan sebelum itu semua terjadi, Allah sudah mempersiapkan Simson dengan begitu baik. Yang pertama kali, ketika Simson itu pergi ke Timnah bersama orang tuanya untuk melamar gadis tersebut. Di tengah jalan, Simson bertemu dengan seekor singa. Dengan tangan kosong, Simson bisa mengalahkan singa tersebut dan dikatakan Simson bisa. Itu karena kuasa roh Allah menguasai kehidupan Simson pada waktu itu, sehingga Simson ada kekuatan untuk bisa mengalahkan singa yang begitu ganas pada waktu itu. Kemudian saudara, setahun kemudian ketika Simson itu kembali untuk menikah ke Timnah, dia melewati kerangka atau tengkorak singa tersebut. Dan ternyata di tengkorak itu sudah dipakai sebagai sarang lebah dan ada madunya. Simson mengambil madu tersebut. Dan waktu dia mengambil madu tentunya dia pun harus melawan para lebah tersebut. Dan Simson bisa mengalahkannya. Allah mempersiapkan dengan begitu baik. Dan ketika pernikahan terjadi secara berlangsung selama 7 hari, di hari pertama, Simson memberikan teka-teki pada 30 orang Filistin pada waktu itu dengan catatan kalau mereka bisa menang, maka Simson akan memberikan 30 pakaian yang cukup bagus pada mereka, pakaian kebesaran pada mereka. Namun kalau ternyata mereka kalah, maka mereka harus bisa memberikan pada pakaian itu kepada Simson. Dan mereka menyanggupi. Tapi pada hari ke-7, selama 7 hari mereka berpikir, saudara, mereka tidak bisa menemukan jawabannya. Akhirnya mereka meminta istri Simson untuk bisa merayu Simson, untuk bisa mendapat jawaban tersebut. Dengan segala macam rayuan, kalau kita baca singkat cerita,
maka istri Simson bisa mendapatkan jawabannya dan diberitahukan kepada 30 pemuda tersebut. Waktu Simson mengetahui, dia marah sekali. Lalu apa yang terjadi, saudara? Simson pergi keluar, dia mencari 30 orang pemuda Filistin, dibunuh, kemudian pakaiannya diberikan pada orang-orang itu. Di sini, saudara, bibit permusuhan antara Simson dengan orang Filistin mulai terbentuk, mulai muncul, saudara. Kemudian lebih parah lagi, bibit itu muncul lagi ketika mertuanya itu, ketika Simson pulang ke rumah orang tuanya, maka mertuanya itu menikahkan istri Simson dengan orang lain. Itu membuat Simson semakin marah. Kemudian apa terjadi kalau kita baca pasal 15, di sana Simson membuat satu perhitungan luar biasa dengan membinasakan orang Filistin dan juga hartanya dengan begitu banyak. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini, Simson dipakai Allah dengan cara begitu unik untuk bisa mencapai tujuannya membinasakan bangsa Filistin. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini cara Allah bekerja itu memang seringkali tidak bisa kita duga, saudara. Dari sisi manusia kita cenderung akan beranggapan Simson itu salah, mencari masalah ketika dia menikah dengan orang Filistin, dengan seorang gadis Filistin. Bagi orang tuanya, apa yang dilakukan Simson itu suatu hal yang cukup mengecewakan dan juga mempermalukan dia. Namun kita lihat di balik semuanya itu ada rencana Allah. Allah menggunakan semuanya itu untuk bisa mencapai tujuannya, saudara. Kita tidak pernah menduga apa jalan pikiran Tuhan ketika akan mencapai sesuatu yang kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Nah, saudara si Tuhan, dalam hal ini kita mungkin bisa belajar. Kadang-kadang Allah itu membiarkan kita itu menghadapi berbagai macam persoalan, entah itu kegagalan, kecelakaan, penyakit, wabah, dan juga bencana alam seperti yang terjadi sekarang ini. Dan juga yang lainnya yang buruk-buruk terjadi dalam kehidupan kita, menimpa kita, saudara. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, di balik semuanya itu, ada rencana Allah yang begitu indah yang akan diberikan Allah kepada manusia. Allah seringkali menggunakan sesuatu yang tidak baik untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan manusia yang dikasihinya. Ingat, saudara, dalam Yeremia 29:11 dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kiranya renungan ini bisa menjadi suatu kekuatan pada kita. Waktu kita menghadapi kesulitan, kita kemudian jangan marah kepada Tuhan, jangan kecewa pada Tuhan. Kita percaya di balik semua kesulitan kita hadapi yang tidak kita inginkan, yang bagi kita mungkin tidak menyenangkan, tapi seringkali Allah menggunakan semuanya itu untuk kebaikan kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan akan karya-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai manusia memang kami seringkali tidak mengerti akan jalan Tuhan. Namun kami percaya di balik semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, kalau itu atas persetujuan-Mu, itu adalah untuk kebaikan kami. Bila kami boleh belajar Tuhan untuk hal ini, untuk senantiasa boleh belajar mengerti akan jalan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menerimanya dengan lapang dada, dengan satu keyakinan bahwa di balik semuanya itu ada rencana indah bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.